Sobat trading mudah, ketemu kembali dengan saya Ari di kesempatan malam hari ini tanggal 22 April 2025. Saya akan kembali mapping untuk melihat peluang yang bisa kita ikuti di kesempatan malam hari ini. Untuk malam hari ini saya akan mengulas beberapa pair yang memang dia ada peluang atau ada momentum yang bisa diikuti. Saya coba akan awali dari XAU-USD. XAU-USD sampai malam ini saya belum melihat ada peluang baru yang bisa saya ikuti berdasarkan teknikal yang saya gunakan. Jadi di sini saya menggunakan teknikal 3 garis moving average eksponensial 8, 21 dan 55. Jadi signal atau momentum baru bisa kita lihat apabila harga atau candlestick menyentuh atau menyimpang atau cross terhadap garis EMA 55. Jadi itu yang saya gunakan sebagai indikator untuk terjadinya momentum yang bisa kita ikuti. Jadi sebelumnya kita melihat ada momentum di daerah sini untuk buy, namun ini terbentuknya yaitu menjelang libur panjang, jadi saya juga tidak action di area sini, dan setelah itu belum muncul lagi momentum yang bisa kita ikuti. Jadi ini saya lihat di time frame H1, di H4 pun juga sangat jauh. Jadi untuk gold saya biasa di H1 atau di M15. Nah untuk M15 ini terlalu high risk kalau menurut saya. Jadi sementara saya belum ikuti untuk yang di M15. Sekarang kita lanjut untuk di AUD-JPY. Nah di AUD-JPY di sini saya melihat ada momentum untuk kita ikuti dengan sell, yaitu harga atau candle sudah cross di garis EMA 55, diikuti dengan garis EMA 8 dan 21 juga sudah cross, berada di bawah garis EMA 55. Kemudian di sini juga terbentuk di black row atau 3 candle hitam yang berurutan. Nah ini memberikan momentum untuk bisa diikuti dengan sell. Jadi di sini saya kebetulan sudah ambil sell di area sini dengan stop loss saya pasang yaitu di atas garis EMA 55. Kemudian take profit saya ambil di support terdekat yaitu di area sini, ini support terdekatnya saya ambil sebagai TP, yaitu kurang lebih kalau di sini saya ambil di 1360 poin. Nah, ini peluang yang ada di AUD-JPY. Di sini saya ambil yang di time frame H4. Kalau kita lihat time frame H1, di H1 pun juga polanya sama. Harga sudah sempat breakout garis EMA 8 dan sudah terbentuk koreksi. Dan kemudian dia turun lagi, maka baru kita ikuti dengan sell. Jadi bagi teman-teman yang belum ada open posisi, ada peluang atau ada momentum yang bisa diikuti di AUD-JPY. Berikutnya ada di CHF-JPY. Nah, di CHF-JPY juga sama. Jadi harga sudah sempat menyentuh garis EMA 55 di time frame H4, kemudian terkoreksi dan harga turun lagi melampaui garis EMA 55 dan diikuti dengan garis EMA 8. Kemudian juga di sini kita melihat ada 3 black row yang terbentuk. Jadi ini memberikan signal atau momentum terjadinya tren turun yang bisa diikuti. Nah di sini saya juga sudah mengikuti sell di area sini dengan stop loss saya pasang di atas garis EMA 55. Untuk stop loss boleh dipasang di area sini untuk terdekatnya. Kemudian saya pasang agak jauh yaitu di area sini.
Kemudian TP kita bisa ngambil di support terdekat, yaitu di area sini. Bisa ambil sebagai TP-nya, jadi kurang lebih TP saya ngambil di 1459. Untuk stop loss bisa dipasang terdekat di area sini. Nah, ini stop loss-nya terlalu jauh, bisa didekatkan. Nah, garis EMA 55 ini adalah area stop loss terideal, jadi kita bisa dekatkan di area sini. Nah, jadi untuk CHF-JPY ada peluang profit kurang lebih di 1500 poin jika sampai garis biru, dan nilai stop loss yang kita siapkan di 716 poin. Jadi risk reward 1:2. Peluang berikutnya ada di New Zealand JPY. Nah, di sini kita juga melihat New Zealand JPY sudah mulai menyentuh garis EMA 55, namun masih belum diikuti atau belum terjadi cross, jadi dia hanya menyentuh. Dan untuk garis EMA 8 dan 21 juga sedang terjadi cross, jadi kita belum bisa mengikuti buy ataupun sell. Namun di sini sudah memberikan signal bahwa kita harus mulai memperhatikan di New Zealand JPY untuk signal yang akan dibentuk. Jadi kita bisa ikuti buy atau sell, nanti kita tunggu tren berikutnya. Jadi untuk saat ini kalau dari tren jangka panjang memang peluang naik lebih besar. Namun jika kita lihat historinya, ketika harga naik terkoreksi dan naik lagi terkoreksi, dan nilai koreksi naiknya tidak lebih tinggi dari high sebelumnya. Jadi ini memberikan signal bahwa harga ada peluang untuk mulai turun. Kita tunggu saja. Kemudian berikutnya di GBP/JPY. Nah, di GBP/JPY di sini sudah terlihat jelas pola downtrendnya. Jadi koreksi harga sudah mulai turun dari high sebelumnya, kemudian harga turun dan koreksi di high sebelumnya lebih rendah dari high sebelumnya. Dan di saat ini juga high yang terbentuk juga lebih rendah dari high sebelumnya. Dan kalau kita perhatikan, high-nya sudah berada di bawah garis EMA 55. Jadi peluang downtrendnya sudah terlihat, dan di sini juga terbentuk doji, menandakan bahwa ada signal untuk perubahan arah tren. Maka di sini saya sudah mengikuti sell di area sini, sudah saya ambil sell dengan stop loss sama, kita taruh di atas garis EMA 55 sebagai stop loss terdekat. Di sini saya menggunakan time frame H4. Kemudian untuk TP kita ambil di support terdekat, yaitu di area sini. Jadi kalau kita hitung, maka potensi profit saya ambil di 1736 dan stop lossnya saya siapkan di 1040. Dan kalau kita lihat di time frame H1, polanya juga sama. Jadi harga sudah terbentuk koreksi naik dan turun lagi melewati supportnya. Jadi sinilah area sell terbaik seharusnya. Sekarang berikutnya kita lihat ada di Euro GBP. Nah, di Euro GBP di sini kita melihat pola harga sudah membentuk support, kemudian naik dan terkoreksi lagi, dan harga bertahan di garis EMA 55. Nah, ini memberikan peluang untuk terjadinya uptrend. Kita juga melihat ada 3 wedge shoulder di sini. Nah, di sini kita bisa jadikan sebagai acuan untuk naik jika harga mampu melewati area sini. Jadi ini signalnya, saya ngambilnya kecepatan di sini. Jadi bagi Anda yang belum punya posisi, bisa dialihkan untuk signal buy-nya adalah di breakout 3 wedge shoulder-nya ini. Kemudian stop loss-nya sama, yaitu di bawah garis EMA 55 untuk stop loss buy. Kemudian take profit kita bisa ambil di harga tertingginya, yaitu di area sini sebagai
take profit. Nah, jadi kalau kita ambil potensinya, maka jika kita buy di sini, peluang profit bisa kita ambil sampai di 900 poin, ya 900 poin, kemudian dengan nilai risiko yang kita siapkan kurang lebih di 530 poin. Ini untuk di Euro GBP. Kemudian momentum terakhir atau peluang terakhir ada di Euro New Zealand. Nah, di Euro New Zealand kita juga melihat harga terjadi pantulan atau bounce di garis EMA 55. Ini saya ada di time frame H4. Kemudian harga juga sudah melewati garis EMA 8 dan 21, yaitu berada di bawah garis EMA 55. Nah, di sini memberikan peluang untuk diikuti sell dengan nilai resiko adalah di garis EMA 55, dan take profit kita bisa ambil terdekat adalah di support sebelumnya di area sini, atau support kedua bisa diambil di area sini. Jadi untuk support pertama kita bisa ikuti TP-nya di sini, kemudian support kedua atau TP kedua bisa dipasang di area sini. Nah, ini sebagai TP kedua. Dan di sini saya mengambil di antaranya, yaitu di antara kedua support. Nah, saya ambil di tengah-tengahnya. Jadi bisa di sini. Nah, idealnya di sini untuk supportnya kita pasang. Jadi ada dua peluang untuk TP1 dan TP2. Saya ambil di tengah-tengahnya. Ini peluang yang ada di Euro New Zealand. Nah, demikian sobat trading mudah untuk momentum yang bisa kita lihat di market hari ini setelah libur panjang kemarin. Dan semoga ini bisa membawa inspirasi teman-teman untuk open market di hari ini. Jika memang ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan untuk menulis atau meninggalkan jejak di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Salam trading mudah.